Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu hadis tentang menuntut ilmu. Jadi saya ingin mengutip beberapa hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu dan juga keutamaannya. Hadis tentang menuntut ilmu yang pertama adalah kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, sebagaimana hadis berikut ini, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita sebagai seorang muslim di situ sebaiknya kita wajib untuk menuntut ilmu. Ilmu yang kita miliki nantinya akan bermanfaat atau berguna di dalam hidup kita. Salah satu contohnya, kita bisa terbebas dari kebodohan. Yang sebelumnya tidak tahu malah menjadi tahu dengan adanya ilmu. Yang selanjutnya lagi, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan juga mana yang salah. Itu sebetulnya dengan adanya ilmu yang kita miliki. Makanya di situ ilmu sangat bermanfaat sekali di dalam kehidupan kita. Kita bisa terbebas dari kegelapan, dari orang-orang jahil, dari orang-orang bodoh. Dengan adanya ilmu, hadirnya Islam yang membawa ilmu kepada kita, kita bisa terbebas dari kebodohan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu adanya Islam di dalam kehidupan kita. Makanya di situ menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Ilmu yang kita miliki itu, bagaimana ilmu yang kita miliki supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya ilmu yang kita miliki digunakan untuk kita untuk hal-hal bagaimana cara kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan juga kepada para rasulnya. Artinya di situ ilmu yang bermanfaat seperti itu. Ilmu yang kita miliki digunakan untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada juga para rasulnya. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'allamu wa'allimu wa tawada'u limu'allimikum wa la yalau limu'allimikum. Rawahu Tabrani. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan, sudah memerintahkan kita agar supaya apa? Di situ kita semuanya menjadi orang yang pelajar, menjadi orang yang belajar menuntut ilmu. Senantiasa setiap saat kita belajar untuk menuntut ilmu. Setelah belajar di situ apa? Rasulullah bersabda,
dan mengajarlah kamu semuanya. Setelah kita belajar dan mengajarlah kamu semuanya. Artinya di situ di dalam kehidupan kita senantiasa aktivitasnya yaitu mencari ilmu dan juga mengamalkannya. Dunia di situ kalau sudah dipenuhi dengan orang yang menuntut ilmu, orang yang mengamalkan ilmu, tentunya di situ akan sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Artinya apa di situ? Terbebas dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, yaitu dengan adanya ilmu, hadirnya Islam di dalam kehidupan kita. Serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Jadi di situ sabdanya Rasulullah, di situ kita diperintah agar supaya berlaku baik terhadap orang-orang yang mengajari ilmu terhadap kita. Hadis riwayat Tabrani. Itulah dua hadis yang saya jelaskan tadi, sebagian yang berkaitan dengan hadis tentang menuntut ilmu. Semoga di sini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat juga pada Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dimudahkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.